semuanya saudara. Senang bersama dengan saudara di malam hari ini. Seperti saudara mungkin mengikuti khotbah setiap sore di tempat ini. Atau Bapak Ibu juga mungkin update media sosial baik saya pribadi maupun gereja. Saya sedang khotbah seri saudara tentang 7 gereja di kitab Wahyu. Ya. Saya saja secara pribadi ya ketika mengekspos seri ini itu diberkati. Saya lupa, tapi seingat saya tidak pernah membuat seri khotbah tentang 7 gereja ini sebelumnya. Biasanya saya hanya sepenggal saja menyampaikannya, ya. Tapi ketika saya mulai mendalami setiap kota, setiap gereja yang ada di kitab Wahyu yang totalnya 7 ini, saya semakin mengerti apa maunya Tuhan untuk saya secara pribadi. Saya semakin mengerti bagaimana sikap yang tidak disenangkan oleh Tuhan. Seperti yang saya pernah bilang kepada Bapak Ibu di seri khotbah sebelumnya, ketika saya khotbah tentang jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, bahwa apa yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini sebenarnya adalah perintah Tuhan untuk bahasanya LAI, malaikat jemaat di kota tertentu. Tapi saya sudah jelaskan bahwa kata malaikat ini jangan Bapak Ibu pahami dengan konsep malaikat dalam bahasa Indonesia, ya. Sebab kalau saya tanya malaikat apa? Pasti di benak kita itu malaikat makhluk rohani. Tapi sebenarnya kalau kita lihat etimologinya, ya, pengertian bahasa asli Alkitabnya, kata angelos dalam bahasa Yunani atau kata malak dalam bahasa Ibrani, itu arti harafiahnya adalah utusan. Nah saudara, jadi ketika Yohanes menulis dalam kitab Wahyu dan tuliskanlah kepada angelos jemaat di Tiatira, ini bisa berarti adalah utusan Tuhan yang Tuhan taruh di jemaat Tiatira. Jadi sebenarnya surat kepada jemaat 7 gereja di kitab Wahyu ini, sebenarnya kalau kita mempelajari itu ditujukan spesifik khusus kepada utusan Tuhan. Dalam hal ini tentu gembala sidang di kota tersebut, bishop di kota tersebut, pendeta di kota tersebut. Tapi kalau kita agak sedikit meluas saudara, yang disebut dengan angelos, yang disebut dengan malak, yang disebut dengan utusan Tuhan, bukankah itu juga bisa berarti kita-kita ini? Bapak Ibu kan adalah angelosnya Tuhan, yang Tuhan taruh di sekitar Serpong ini. Supaya Bapak Ibu yang tinggal di sekitar Serpong bisa memancarkan kasihnya Tuhan kepada orang-orang Serpong dan sekitarnya. Jadi ya ayat-ayat yang sedang saya expose secara seri ini juga ayat-ayat yang sangat kental, sangat dekat, bahkan sangat memberkati bagi Bapak Ibu kalau mau mengikutinya. Coba kita buka firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan baca secara responsoria, kita masuk kepada jemaat di Tiatira, saudara. Ya, jemaat keempat yang ada dalam kitab Wahyu pasal kedua. Kita akan baca dari ayat 18 sampai dengan ayat 29. Ayat genap, ayat 18 saya. Nanti kekasih Tuhan dibantu dengan Marcel membaca ayat yang ganjil, ayat 19-nya. Kita baca ganti-gantian sampai ayat terakhir yakni ayat ke-29. 18 saya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. 3, 1 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu,
yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Kepada jemaat di Tiatira. Tiatira ini adalah sebuah kota yang ada ketika wahyu ini ditulis. Letaknya ada di Asia Kecil, wilayah Turki sekarang ini, saudara. Kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah saya di minggu-minggu sebelumnya tentang Efesus, tentang Smyrna, tentang Pergamus, kota Tiatira yang sedang kita bahas ini adalah kota yang terkecil dibandingkan kota-kota tadi. Kota ini sebenarnya kota yang tidak terlalu masuk hitungan. Kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya di minggu-minggu yang lalu, Efesus itu kota yang paling besar, paling maju di Asia Kecil. Sedangkan Smyrna, kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya, Smyrna adalah kota yang paling cantik, paling indah di Asia Kecil. Smyrna itu diberi nama berliannya Asia, permatanya Asia di saat itu. Sedangkan Pergamus, kalau Bapak Ibu ingat khotbah minggu saya yang lalu, Pergamus ini adalah kota yang menjadi ibu kota namanya kekaisaran yang berkuasa saat itu. Ketika wahyu ditulis, yang berkuasa atas dunia adalah Romawi. Romawi menempatkan perwakilan tertingginya di Asia di kota Pergamus. Wakilnya kaisar ditempatkan di kota Pergamus. Nah, Tiatira ini kota kecil. Ya. Nggak ada apa-apanya dibanding Pergamus, nggak secantik Smyrna, nggak sebesar Efesus, kekasih Tuhan. Tapi menariknya di sini, saudara. Meskipun kota ini kota paling kecil, tapi perhatikan deh. Di Alkitab kita, ayat yang menceritakan tentang jemaat di Tiatira jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang membahas Efesus, Smyrna, dan Pergamus. Bahkan dari 7 gereja yang Bapak Ibu bisa baca di Alkitabmu, ayat-ayat yang menceritakan tentang Tiatira itu paling banyak di antara 6 lainnya. Menarik ya? Kotanya paling kecil, tapi ayat-ayat firman Tuhan itu paling banyak. Saya hitung ada 12 ayat yang menceritakan tentang jemaat Tiatira. Sedangkan jemaat-jemaat lainnya ada yang 6, ada yang 9 paling banyak, saudara. Ini menarik. Jadi meskipun kotanya paling kecil, kota yang tidak terlalu dipandang pada saat itu dibandingkan kota-kota yang lainnya, tapi ayat yang menceritakan tentang jemaat Tiatira di Wahyu pasal 2 dan pasal 3 jauh lebih banyak dibandingkan ayat-ayat yang menceritakan 6 gereja Tuhan lainnya. Kota Tiatira itu letaknya persis nggak terlalu jauh sebelah timur kota Pergamus. Ingat tadi Pergamus apa? Pergamus adalah ibu kota pemerintahan kekaisaran Romawi saat itu di Asia. Semua tentara Romawi berkuasa atau ditempatkan di Pergamus. Pemimpin tertinggi wakil Caesar itu ditempatkan di Pergamus. Dan Tiatira ada sedikit di wilayah timur Pergamus. Bapak Ibu bisa cek nanti di Alkitab saudara ada peta bagian belakang. Jadi dari ini saya ngebayangin bahwa kota Tiatira itu adalah benteng dari Pergamus. Jadi kalau ada kekuasaan negara lain ingin menyerang kekaisaran Romawi yang berkuasa di Asia Kecil, berarti mereka harus menguasai Pergamus. Sebelum sampai ke Pergamus, mereka harus lewatin Tiatira. Jadi saya ngebayangin nih ya, semua bala tentara Romawi zaman itu ada di Pergamus, tapi di Tiatira ditempatkan pengintai-pengintai, ditempatkan prajurit-prajurit pilihan. Supaya kalau ada negara lain mau menyerang Pergamus, mereka harus lewatin Tiatira dan paling tidak dengan ditempatkannya tentara yang paling jago di Tiatira, pergerakan musuh tertahan di Tiatira. Nangkap ya? Nggak nangkap ya? Kalau diem aja nggak ngerti ya?
Kebetulan saya suka strategi, saudara. Saya suka film kolosal ya, saya suka baca buku-buku silat begitu. Jadi saya sedikit agak ngerti banyak lah. Saya juga anak tentara, jadi ngerti-ngerti dikit lah, saudara. Jadi Tiatira ini nggak banyak tentara ditempatkan di situ, tapi yang paling jago, mata-mata terhebat ya, itu ditaruh di situ supaya kalau ada musuh tertahan di Tiatira, sehingga bisa ada utusan yang dikirim ke Pergamus bilang, hei kita mau diserang. Sehingga orang-orang Pergamus, tentara di Pergamus bisa siap sedia. Sehingga musuh ketika masuk Pergamus susah, kewalahan. Itu yang saya ngebayangin tentang kota Tiatira. Nah kekasih Tuhan, inilah kota di mana ternyata Alkitab katakan ada gereja Tuhan di situ. Selain apa yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu kalau ngomongin Tiatira ingat gak? Apa sih yang ada di Tiatira? Ingat gak? Coba kita buka dulu yuk. Nanti kembali ya ke Wahyu pasal 2 ya. Alkitabmu beri tanda ya. Coba Marcel tolong baca. Kisah Rasul 16 ayat 14. Apa sih yang ada di Tiatira? Kisah 16 ayat 14. Tolong Marcel membaca untuk kita. Kisah Rasul 16 ayat 14. Silakan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ada ternyata Tiatira di Kisah Rasul. Yakni adalah tempat tinggal dari seorang perempuan yang namanya Lydia. Yang oleh pelayanan Paulus akhirnya bertobat. Entah Bapak Ibu ingat gak khotbah saya? Ya, nggak ada di Alkitab. Tapi saya pernah khotbah judulnya Love Story. Ya, di mana saya menafsirkan Lukas, penulis Kisah Rasul itu akhirnya menikahi Lydia ini, si penjual kain ungu. Ya, nanti saya ulangi atau saya jelaskan kalau Bapak Ibu japri saya. Gimana Pak Seno bilang bisa ngerti kok Lukas kawin sama Lydia? Ya, apa sebab-musababnya? Nggak ada ayatnya. Kemudian Lukas kawin dengan Lydia, nggak ada. Tapi kelihatan saudara ya, kalau kita baca pelan-pelan Kisah Rasul itu sebelum ketemu sama Lydia, ya, sebelum ketemu sama Lydia, bahasa penulisan Lukas itu menggunakan kata ganti kami. Berarti artinya Lukas ada di situ. Benar ya? Ketika sampai di Efesus, setelahnya Lukas nggak pernah ngomong lagi pakai kata kami. Selalu ngomongnya Paulus dan yang lainnya. Tidak lagi menggunakan kata kami. Artinya apa? Lukas tertinggal di Efesus. Ya, tepatnya tertinggal di Asia. Tidak ada penggunaan kata kami setelah nama Lydia muncul di pasal 16 ini. Jadi saya menafsirkan, Lukas jatuh cinta sama Lydia. Dan akhirnya menikahi Lydia. Sehingga setelah menikahi Lydia, Paulus pergi sendiri. Bahasanya Lukas di Kisah Rasul, Paulus dan siapa. Tidak lagi menggunakan kata kami. Kata kami baru muncul jauh nanti di Kisah Rasul pasal-pasal terakhir. Setelah Lukas join lagi dengan pelayanan misi si Rasul Paulus. Ya ini tafsiran saudara ya, bisa benar bisa salah juga gitu ya. Tapi yang saya mau katakan di sini, di Tiatira ada penjual kain ungu namanya Lydia. Bapak Ibu penjual kain ungu, Pak Ferry pakai baju kemeja warna ungu. Ya, sekarang semua orang bisa pakai baju ungu. Nih. Ya. Siapa Pak namanya Pak? Anakmu Pak? Jeff juga pakai baju warna ungu. Semua orang mau kaya mau miskin sekarang ini beli baju warna ungu bisa. Warna ungu sekarang ini meskipun ada orang yang mengidolakannya tapi harga bajunya tidak lebih mahal dibandingkan baju yang sama dengan warna yang lain. Tangkap ya saudara ya? Tapi zaman dulu yang punya baju atau kain warna ungu itu bukan sembarangan orang. Coba ada beberapa ayat ya sebelum kita membahas ini. Daniel 5 ayat 29. Daniel 5 ayat 29. Kemudian nanti saya akan baca Lukas 16 ayat 19. Tolong Marcel baca Daniel 5 ayat 29. Lalu atas tita Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ketika Daniel diangkat menjadi orang ketiga di wilayah kekuasaan Raja Belshazzar, Daniel diberikan pakaian dari kain ungu. Kain ungu itu berarti tanda orang yang punya kuasa. Itu dari kitab Daniel. Ngomongin perjanjian baru, Lukas 16 ayat 19. Saya akan baca buat saudara. Nanti tolong Marcel siapkan Keluaran 39 ayat 1. Saya akan baca Lukas 16 ayat 19.
Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada penekanan di situ. Yang punya baju warna ungu adalah orang kaya. Coba satu lagi. Keluaran 39 ayat 1. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Iya, di Keluaran 39 ayat 1, imam-imam itu diberikan seragam. Perintah Tuhan kepada Musa, imam-imam menggunakan kain berwarna ungu tua dan kain berwarna ungu muda. Jadi yang saya mau katakan ya, kain ungu di zaman konteks perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang bisa pakai hanyalah orang-orang yang punya uang pertama, kaya raya. Yang kedua orang-orang yang punya kuasa, seperti Daniel tadi diberikan kuasa. Sebagai orang ketiga, tandanya Raja Belsasar ngasih kain berwarna ungu, pakaian warna ungu. Dan yang ketiga, tanda kemuliaan. Karena Alkitab katakan semua imam-imam yang melayani di hari itu kepada Yehova, di kemah maupun di bait Allah, harus memakai baju bernuansa ungu. Nah saudara, kain ungu tuh kain yang mahal. Kenapa? Karena kain ungu tuh gak bisa didapatkan dari akar-akaran atau tumbuh-tumbuhan biasa. Kain berwarna hijau, Bapak Ibu di zaman dulu orang ngambil daun aja. Ditumbuk, diolah sedemikian rupa, maka jadilah air yang dicampur dengan kain polos, akhirnya berwarna kain hijau. Warna coklat juga demikian. Bapak Ibu tinggal ambil tanah dan akar-akaran tertentu, diolah sedemikian rupa, kain putih dicelup, maka kain menjadi warna tanah, coklat dan lain sebagainya. Sedangkan warna ungu, orange begitu, turunannya coklat kan orange. Ya, turunannya coklat juga bisa merah, tinggal campur-campur aja saudara. Sedangkan warna ungu nggak bisa. Warna ungu itu hanya bisa didapatkan dari hasil campuran kerang yang diambil dari laut terdekat dari Tiatira, dan akar-akaran yang hanya ditemukan dan bisa tumbuh di daerah Tiatira. Sehingga kalau Bapak Ibu punya pemahaman ini, maka akhirnya orang bisa menghasilkan kain ungu kalau orang itu tinggal di kota Tiatira. Karena kerangnya dekat di laut, kemudian akar-akaran yang bisa mencampur secara kimia sehingga kerang itu bisa berwarna ungu, hanya bisa tumbuh di daerah Tiatira. Lydia tinggal di situ. Lydia penjual kain ungu, berarti Lydia orang yang sangat kaya raya. Kalau Bapak Ibu pakai imajinasi, artinya ada syarikat-syarikat dagang, koperasi-koperasi, perusahaan-perusahaan yang tinggal di situ, yang membangun pabriknya di situ, supaya bisa menghasilkan kain ungu yang bisa diekspor dan menghasilkan income yang besar, karena kain ungu, kain yang mahal. Nah saudara kekasih Tuhan, inilah background dari kota Tiatira. Kota kecil, bentengnya Pergamus, tapi ternyata perputaran ekonomi di kota Tiatira begitu besarnya. Karena di seluruh wilayah Asia Kecil yang bisa menghasilkan kain ungu, kain yang sangat mulia, kain yang sangat agung, kain yang warna yang paling mulia di zaman itu, hanya bisa dihasilkan di Tiatira. Nah, di latar belakang inilah ada gereja Tuhan. Gereja Tiatira. Coba Marcel tolong baca lagi untuk kita. Ayat 18 dan ayat 19 dari Wahyu pasal 2. Kita akan expose sekarang satu-satu ayat-ayat ini. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Silakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, jelas firman Tuhan berkata, ayat 18 tadi, inilah firman anak Allah. Siapa lagi anak Allah kalau bukan? Saudara Yesus. Siapa lagi anak Allah kalau bukan? Yesus. Clear. Yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ayat 19-nya yang sudah pernah saya singgung di khotbah-khotbah sebelumnya. Kalimatnya keren banget ini. Aku tahu. Coba nanti kocek ya. Dari 7 gereja di kitab Wahyu ini. Semuanya ada
kalimat Tuhan berkata, aku tahu. Lepas gereja itu bukannya gedung ya Bapak Ibu ya. Gereja adalah orangnya. Lepas dari ada orang percaya dimanapun Tuhan tempatkan, mau di Efesus, di kota terbesar, maupun di Smyrna, kota terindah, di Pergamus, di ibu kota, di Tiatira, kota kecil namun kaya, dan di kota-kota lainnya. Di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Aku tahu. Jadi jangan bilang sama saya, Tuhan gak bisa lihat saudara. Dan Tuhan tidak mengerti problematika hidupmu. Oh, ini kata itu tadi nggak ada di otak saya nih. Ngeliat saudara kayaknya muka-muka pergumulan semua jadi muncul gitu. Ya. Tuhan tahu. Ya. Apapun yang sedang kau gumuli. Kau mau sembunyi kemana kek, kau mau semedi kemana kek, kau mau melarikan diri kemana kek. Bahkan menurut orang-orang kita sudah tinggal di daerah yang katanya tidak bertuhan. Tempat jin buang anak, dengarkan saya. Apapun yang kau kerjakan saat itu, meskipun tersembunyi oleh dunia, Tuhan tahu. Tuhan tahu, aku tahu pekerjaanmu. Ini yang dipuji Tuhan dari jemaat Tiatira. Kalau Bapak Ibu ikutin khotbah-khotbah saya seri ini, ya di 7 gereja, saya menekankan pujian dan celaan, tapi saya lebih menitik beratkan celaan, supaya Bapak Ibu belajar jadi orang yang tidak dicela Tuhan dari cerita tentang 7 gereja ini. Sekarang kita belajar dulu apa yang dipuji Tuhan dari gereja Tiatira ini. Yang pertama, ayat 19, saya baca lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu. Ya, kalau kalimat dalam bahasa Yunaninya kata baik itu belakangan. Aku tahu pekerjaanmu, kasihmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, maupun ketekunanmu. Tapi dalam penulisan terjemahan LAI, kata baik di depan. Artinya menekankan bahwa Tuhan tahu. Baik, kasih, iman, pelayanan, ketekunan, Tuhan tahu. Yang pertama yang Tuhan tahu apa? Kasihmu. Kata kasih di sini menarik karena menggunakan kata agape, saudara. Bapak Ibu tahu dong, saya sudah ngomong berkali-kali, kasih agape itu kasih tanpa syarat. Kasih yang awalnya hanya bisa diberikan Tuhan kepada manusia. Manusia tuh nggak layak sama sekali. Contohnya Nuh, terima kasih karunia. Nuh itu nggak layak sama sekali, nggak masuk hitungan sama sekali. Dia hidup di zaman Kejadian pasal 6, di mana Alkitab katakan semua manusia hidup jahat di mata Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi manusia, akhirnya Tuhan pilih salah satu manusia itu Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia bukan karena dia hebat, nggak ada hebatnya sama sekali Nuh ketika dipilih Tuhan. Ya, tapi dia diberikan kasih karunia. Sama seperti kita. Pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saudara dan saya nggak layak sama sekali terima pengampunan. Saudara dan saya sama sekali nggak layak bisa masuk ke dalam kerajaan surga tempat Bapa tinggal di situ. Cuma karena kasihnya kepada kita. Dia datang kepada kita. Mati untuk kita. Dalam posisi kita masih berdosa. Dia berikan nyawanya untuk selamatkan saudara. Hanya Tuhan yang bisa berikan kasih agape. Tapi dengarkan saya, ketika kau melekat sama Tuhan, ketika kau in Christ tinggal dalam Yesus, ketika saudara jadi carang yang melekat pada pokok anggur itu, maka apapun yang dihasilkan pokok anggur, yang dimiliki pokok anggur, yang bisa dimanifestasikan oleh pokok anggur, akan bisa juga dimanifestasikan oleh carang-carangnya, yakni saudara. Akhirnya jemaat Tiatira bisa berbagi kasih tanpa syarat itu. Keren banget. Kasih tanpa syarat itu berarti kasih yang diberikan bukan karena orang itu baik sama saya. Kasih tanpa syarat itu berarti bisa diberikan oleh saya meskipun Bapak Ibu jahatnya sama saya luar biasa. Tapi saya bisa mengasihimu. Dan dengarkan saya, itu tidak mungkin bisa kau lakukan kalau kau tidak melekat pada sang agape sejati. Tiatira, jemaat Tuhan di Tiatira, Alkitab yang ngomong bisa. Bisa menunjukkan kasih kepada orang lain meskipun orang lain itu jahat sama dia. Itu makanya dipuji Tuhan, aku tahu kasihmu yang pertama. Yang kedua, dikatakan Tuhan di ayat yang ke-19 tadi, selain kasih, aku tahu juga apa? Imanmu. Kata iman ini menggunakan kata Yunani pistis, saudara.
Orang-orang yang berteologi taunya pistis itu iman, tapi sebenarnya pistis juga punya arti lain, saudara, selain iman. Pistis itu bisa berarti kesetiaan. Pistis bisa berarti keyakinan. Dan yang lebih tepatnya dalam penggunaan sehari-hari kata pistis itu artinya adalah iman yang ditunjukkan lewat bukti nyata dalam keseharian. Jadi orang yang punya pistis, itu bukan orang yang cuma bisa klaim, Jesus, I believe in you. Bukan model begini. Orang yang punya pistis itu bukan orang yang sekedar punya sertifikat baptis. Orang yang punya pistis itu bukan sekedar orang yang punya anting salib, gondal-gandul di telinganya kemana-mana dia pergi. Tapi orang yang benar-benar punya pistis, meskipun dia tidak punya ornamen-ornamen itu, dia tidak punya aksesoris-aksesoris itu, orang di luar lihat, ini orang Kristen. Terbukti dari tindak tanduknya sehari-hari, terbukti dari karakter hidupnya, terbukti dari ucapannya, pemikirannya, gaya bahasa tubuhnya, senantiasa mencerminkan Yesus. Kalau saya ngomong sudah seperti itu, saya tanya sama saudara, apakah saudara sudah punya pistis? Foni, ini lagi senyum gini pistis kelihatan. Tapi kadang-kadang kayak malampir juga dia. Buktinya Henry takut mulu sama cecenya ini. Ya kan? Jadi orang yang punya pistis itu bukan cuma sekedar punya iman. Tuhan, kaulah Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Oh, punya iman, bukan begitu. Kelihatan. Dia nggak tunjukkan, dia nggak ngomong Yesus keluar dari mulutnya. Orang bisa ngeliat, ini orang Kristen pasti. Yuk, sama-sama. Tiatira dipuji Tuhan karena punya pistis. Mereka bisa membuktikan iman mereka kepada Yesus yang luar biasa. Yang ketiga, apa yang dipuji di ayat yang ke-19, selain iman, selain kasih. Pelayananmu. Kata pelayanan di sini adalah menggunakan kata Yunani diakonia. Diakonia kita terjemahkan dalam bahasa Kristen pelayanan, padahal sebenarnya diakonia itu adalah bantuan, saudara. Jadi jemaat Tiatira itu punya diakonia yang luar biasa. Artinya apa? Jemaat Tiatira jemaat yang gampang sekali memberikan bantuan. Baik uang, baik tenaga, baik apapun yang mereka bisa beri, mereka mau beri kepada orang yang membutuhkan. Kalau saya tanya ini lagi, apakah sudah saudara hidup dalam diakonia itu? Luar biasa jemaat Tiatira ini. Yang terakhir kalau kita baca ayat 19 tadi. Mereka dibilang apa? Aku tahu ketekunanmu. Nah, ini lebih keren lagi nih. Ketekunan menggunakan kata Yunani hupomone. Hupomone bukan cuma ketekunan, saudara. Kalau saya lebih senang menerjemahkan hupomone sebagai orang yang sabar di dalam kesukaran. Itu hupomone. Orang yang bertahan dalam kesukaran itu hupomone. Jemaat Tiatira saya bilang tadi adalah kota di mana ada syarikat dagang penjual kain ungu. Saya ketika mendalami ini saya ngebayangin si Lydia tadi nih. Lydia tadinya ikut persekutuan dagang. Dia berdagang, dia jualan seperti biasanya karena dia belum kenal Tuhan. Ketika Paulus datang melayani, ketika Lukas datang melayani, dia bertobat. Dia menjadi pengikut Kristus. Tadinya dia bisa nyantai saja. Kenapa? Ingat Bapak Ibu, dalam khotbah saya di Smyrna, ingat khotbah saya di Pergamus, ingat khotbah saya di Efesus. Di kota-kota yang dikuasai Romawi zaman dulu, itu ada kuil yang menyembah Caesar Roma. Orang Romawi tidak pernah melarang orang-orang lain beragama semau mereka. Enggak melarang Bapak Ibu. Cuma syaratnya kekuasaan Imperium Roma itu yang saya pelajari di Perjanjian Baru mewajibkan warga negara yang tinggal dalam wilayah otoritas Romawi itu setahun sekali dalam hari-hari tertentu harus datang ke kuil Caesar ini dan mengucapkan kalimat sederhana. Kita kenalnya sekarang kalimat syahadat. Mengucapkan Kaisar Tiberius adalah dewa kami. Habis dia mengucapkan itu, dia keluar dari kuil dewa Tiberius, dia boleh lagi beribadah ke agama yang lain, dia aman. Makanya syarikat-syarikat dagang zaman itu juga begitu. Sekarang ngebayangin ketika Lydia sudah bertobat. Lydia sudah percaya Yesus. Paulus ngomong sama Lydia, pokoknya ya jangan ada ilah lain di hadapanku.
Pokoknya hanya sembah Yesus saja. Lydia untuk ngomong sama Rasul, Rasul kalau datang ke kuil dewa-dewa terus cuma ngucapin, karena kalau nggak ngucapin susah nanti dagangnya. Izinnya untuk berdagang dicabut nanti. Boleh nggak ngucapin, Kaisar Tiberius dewaku, tapi cuma ngomong doang kok. Nggak dari hati kok, cuma ngomong doang. Yang penting bisnisku bisa jalan, nanti keluar aku bertobat deh. Aku nyembah lagi, aku kasih persepuluhan, bukan persepuluhan lagi, 30-an deh. Boleh nggak? Nggak boleh, kata Paulus. Akhirnya apa? Susah dong Lydia. Nggak bisa lagi nyaman dalam persekutuan perserikatan dagang itu. Tapi perhatikan, orang-orang model Lydia di Tiatira yang bertobat. Itu hupomone. Bertahan meski hidupnya sukar. Tadinya omsetnya sekian, tiba-tiba karena ikut Yesus, karena tidak lagi bisa berdagang dengan nyaman, dihalang-halangi oleh kekuasaan Romawi tadi, akhirnya omsetnya drop. Jatuh. Tadinya punya omset bisa ke luar negeri, bisa beli macam-macam, sekarang omsetnya hanya untuk bisa hidup sehari-hari. Tapi mereka hupomone. Mereka sabar dalam kesusahan itu. Gimana saudara? Gimana? Dagang tadinya ngadal-ngadalin pembeli, customer mah ya itu kalau kita nggak dikadalin, kita ngadalin Pak. Ya sekarang ikut Yesus nggak boleh tipu-tipu. Nggak boleh dusta. Pak Seno ngajarin gitu sih. Ya. Masuk kalau saya beli modal 10.000, saya jual 100.000, terus ditawar 50.000, saya bilang rugi dong gue. Masa nggak boleh Pak? Ya nggak boleh dong, modal 10.000, lo jual 100.000, ditawar orang 50.000, terus lo bilang rugi, ya nggak boleh, lo udah untung 40.000 kok. Ya kan, susah kan sekarang. Mau gimana dong? Boleh nggak 50.000 Ci? Mau jawabnya gimana? Rugi dong, nggak boleh dosa. Ya di atas ya tidak, di atas tidak. Akhirnya omsetnya turun dong akhirnya kan. Iya dong, biasa 100.000 kan, kalau ditawar 50, lo gila ya Ci ya, lo beli aja ke Glodok sana gak dapet, tahu gak sih? Jangan 50.000 lah, 80.000 lah gue kasih lo, bisa gitu kan? Sekarang gak boleh begitu, dosa gak? Bisa gak? Nah, ayo sama-sama saudara, kekasih Tuhan. Jemaat Tiatira itu dipuji Tuhan luar biasa. Ini jemaat yang kalau saya lihat sampai andai kata ya, ayatnya cuma ayat 18-19 doang nih. Ini gereja excellent banget loh. Apa yang kurang dari mereka coba? Iman dipuji, benar ya? Pelayanan dipuji, apalagi? Kasih dipuji, ketekunan dipuji. Apa yang kurang dari Tiatira? Tapi ternyata saudara, ayat 19 bukan titik. Masih ada ayat-ayat berikutnya. Coba sekarang saya minta tolong Marcel bacakan untuk kita. Ya, apa yang, sorry, sebelum itu kita lihat tadi. Kalimat terakhir di ayat 19 Marcel, tolong baca. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Aduh, coba lihat. Lo ngerti gak? Saya ulangi ya. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Apa artinya? Apa artinya? Artinya ya, iman yang ditunjukkan, kasih yang ditunjukkan, pelayanan yang ditunjukkan, ketekunan yang ditunjukkan Tiatira semakin hari semakin banyak. Mereka tidak kendur, mereka justru yang namanya naik itu seperti itu. Iman mereka semakin naik, ibadah mereka semakin naik, ketekunan mereka semakin naik, pelayanan mereka semakin naik, kasih mereka semakin naik. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir, yang hari Minggu ini, lebih banyak daripada yang minggu kemarin. Pas minggu besok, Tuhan ngomong lagi, aku tahu pekerjaan yang kau lakukan di minggu ketiga bulan Februari jauh lebih bagus, Seno, dibanding minggu kedua Februari. Bukankah itu progres yang positif, saudara? Jemaat yang excellent kalau membacanya hanya sampai ayat 19 saja. Tapi ternyata ayat 20-nya masih ada. Tolong dibaca Marcel, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Pelan-pelan aja bacanya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku
supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Meskipun kasihnya dipuji, imannya dipuji, pelayanannya dipuji, ketekunannya dipuji, dan semua 4 hal tadi yang dipuji progresnya positif, terus naik. Tapi Tuhan bilang, aku celak kamu. Ingat ya, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Saya mungkin bisa hebat di banyak sisi, saudara. Saudara mungkin bisa hebat di banyak sisi. Kalau kita prosentasekan, hidupmu ini nilainya 100. Saya 95%, semuanya good. Only 5%. Orang-orang gak bisa lihat 5% saya. Kenapa? 95%-nya terlalu menonjol, terlalu mayoritas. Sehingga 5%-nya kebanyakan dilupakan orang. Tapi di mata Tuhan, telanjang sekali. Di matanya Tuhan 95% yang bagus dan 5% yang jelek itu sama jelasnya. Dengarkan saya, saudara. Jangan main-main lagi sama Tuhan di akhir zaman ini. Kalau banyak hal yang sudah kau kerjakan, lanjutkan. Tapi jangan biarkan yang kau tahu jelek di mata Tuhan, terus kau pelihara. Dan kau kerjakan terus-menerus tanpa pertobatan. Ayat yang ke-20 tadi, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah. Stop di sini dulu. Isabel di sini tentu bukan Isabel yang sama yang ada di Perjanjian Lama. Isabel yang di Perjanjian Lama adalah istri dari Raja Ahab. Ya, dia bukan Nabiah. Tapi ternyata Isabel di Wahyu ini, Alkitab yang menyebut adalah seorang Nabiah. Apakah namanya Isabel juga? Saya yakin ini adalah permainan kata, simbolisme aja. Namanya tentu bukan Isabel. Saya yakin bukan Isabel. Kenapa si Yohanes nulisnya Isabel? Karena mungkin di matanya Yohanes, wanita yang menjadi Nabiah di gereja Tiatira. Kalimatnya Nabiah ya. Nabi di gereja Tiatira. Artinya si Isabel ini bukan di luar komunitas Kristen. Kok kalau ngerti gini-gini, kalau nggak ngerti gini-gini jangan. Lo bikin pusing gua tahu nggak sih? Gua udah ngomong berapi-api gini, responnya bengong aja. Jadi ini Isabel ini ya ada di gereja Tiatira. Bukan di luar gereja. Ya. Yohanes nulis Isabel mungkin di matanya Yohanes si nabiah palsu yang ada di gereja Tiatira ini sepak terjangnya mirip dengan Ratu Isabel, istrinya Ahab di Perjanjian Lama di zaman Nabi Elia itu, saudara. Nah kalau Bapak Ibu ingat cerita Isabel di Perjanjian Lama, ingat ya, coba kita buka satu ayat aja. Satu ayat ini bisa merepresentasikan cerita Isabel, si istri Raja Ahab ini. 1 Raja-Raja 16 ayat 31. 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Tolong dibaca Marcel. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Satu ayat ini udah merepresentasikan siapa si Isabel itu. Isabel adalah anak dari Etbaal. Etbaal ini adalah raja orang Sidon. Si Ahab itu raja Israel. Keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang ketika Musa hidup memberikan hukum Taurat. Jangan kawin dengan bangsa lain. Bahasa perjanjian barunya terang dan gelap tidak bisa bersatu. Bahasa perjanjian barunya carilah pasangan yang
Sepadan, seiman, mana ada kalimat seiman. Sepadan, benar ya? Seimbang, ya seiman bolehlah akhirnya ditafsirkan begitu. Ya, tapi ternyata si Ahab ini ngambil Isabel. Saya nggak tahu, tapi saya yakin Isabel ini cantik. Emang sih kalau nama-nama Isabel cakep-cakep ya? Isabella adalah gitu ya. Ya, saya punya teman namanya Isabel juga cakep juga gitu ya. Saya yakin Isabel ini cakep sehingga si Ahab tuh tergila-gila sama dia. Dan Isabel ini bukan perempuan biasa. Alkitab ngomong dia adalah putri raja. Berarti dari kecil dia dimanja ya. Dia hidup dengan kemewahan dan sebagai putri raja orang Sidon tentu dia punya dewa dewi sendiri. Ketika dia diperistri oleh Ahab dengan kecantikannya, gaya hidupnya, dia bawa dewanya juga. Karena Ahab mungkin tergila-gila sama Isabel. Akhirnya dampak dari pernikahan ini apa? Ada sinkritisme. Satu sisi Ahab masih menyembah kepada Yehova Adonai Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi sisi yang lain, sehabis memberikan korban-korban bakaran bagi Elohim, Isabel di mesbah samping atau mungkin mesbah yang sama. Dia memberikan persembahan kepada dewa-dewinya. Sampai pada klimaksnya, Isabel membunuh semua nabi-nabi Tuhan dalam zaman itu. Ratusan nabi dibunuh oleh Isabel. Kalau Bapak Ibu ingat ceritanya. Sehingga bahkan sampai Elia saja, nabi Tuhan yang punya karisma, nabi Tuhan yang terhebat di perjanjian lama, yang mujizatnya terbesar di perjanjian lama, kabur, lari, takut sama Isabel. Itu Isabel. Ya. Jadi di zamannya Isabel hidup di perjanjian lama, tercatat nabi-nabinya Tuhan dibunuh. Akhirnya terjadilah yang disebut sinkritisme, menduakan Tuhan. Dan oleh bahasa simbolis sering digunakan menjadi kata Israel berbuat jinah di mataku. Bapak Ibu ingat ya, dalam konteks teologi ya, hubungan Israel dengan Tuhan itu layaknya hubungan suami dan istri. Dalam konteks iman Kristen pun sama dalam kitab Efesus. Bapak Ibu sebagai jemaatnya Tuhan dengan Tuhan itu seperti suami istri. Makanya Alkitab katakan mempelai pria, siapa? Tuhan akan menjemput mempelai perempuannya, siapa? Gereja kita. Jadi ketika Bapak Ibu punya sembahan lain, Bapak Ibu punya dewa-dewi lain, maka Bapak Ibu tuh sedang mengkhianati Tuhan, selingkuhi Tuhan. Dan itu di mata Tuhan, jinah. Inilah yang dikerjakan Isabel ketika berkuasa. Dan itulah yang dilihat Yohanes terjadi di gereja Tiatira. Gereja yang hebat, luar biasa, punya iman, punya kasih, punya ketekunan, punya pelayanan yang keren, bahkan semakin menanjak. Tapi di tengah-tengahnya ada nabiah yang mengajarkan bahwa orang-orang Kristen boleh mendua hati kepada ilah lain. Dan Tuhan bilang, aku celak kamu karena hal ini. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini cerita ini jemaat Tiatira tuh heran, sedihnya saya nggak seperti jemaat Efesus. Bapak Ibu ingat khotbah saya tentang jemaat Efesus? Jemaat Efesus tuh jemaat yang pinter teologi ya. Ada nabi palsu, ada pengajar palsu, ada guru palsu, dia langsung bisa nebak ini penyesat. Baca di pasal 2 ayat-ayat pertama tentang jemaat Efesus. Sehingga jemaat Efesus tuh bisa menelanjangi guru-guru palsu. Gak ada guru palsu yang bisa berdiri di gereja Efesus. Kenapa? Jemaatnya pinter-pinter teologi ya, bisa menelanjangi penyesatan semuanya. Tapi jemaat Tiatira enggak. Jemaat Tiatira mungkin terlalu lugu. Seperti kebanyakan orang Kristen. Kalau udah kenalan sama orang, siapa namanya Pak? Saya Paulus Suseno. Kerjanya apa Pak? Bisnisnya apa Pak? Saya pendeta. Oh langsung aja tuh. Nganggapnya saya tuh malaikat gitu ya, orang suci. Akhirnya diterima dengan tangan terbuka. Padahal belum tentu loh, Paulus Suseno ini adalah orang seperti yang kau bayangkan. Inilah kelemahan jemaat Tiatira. Membiarkan pengajaran-pengajaran palsu di mana menduakan Tuhan diajarkan di mimbar gereja mereka. Sehingga Alkitab katakan akhirnya apa? Banyak orang yang berzinah
dan makan persembahan berhala. Itu tuh. Gara-gara sinkritisme. Di mata Tuhan kau sudah berzinah. Akhirnya kalau begitu apa? Tuhan jijik. Seperti suami yang mendapatkan istrinya berzina atau sebaliknya. Masih ada rasa jijik, saudara. Lu kan sebenarnya hanya untuk gua. Tubuhmu sudah kubeli dengan mas kawin. Untuk kawin pakai mas kawin nggak sebenarnya? Kalau Kristen nggak pakai mas kawin ya. Ya, kalau orang sebelah kan dengan mas kawin 999.999 sen sekian gitu ya. Ya. Tapi kita bisa menduakan Tuhan dan akhirnya kompromi dengan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Saya nggak tahu saudara di sini nanti yang didengarkan dari video, apakah saudara masih sering menduakan Tuhan? Dan dengerin saya ya, menduakan Tuhan itu nggak selalu dewa-dewi loh saya bilang. Sebab orang Kristen nggak punya dewa-dewi lagi, nggak punya patung. Saya udah bosen ngomong di sini, saudara masih ingat apa nggak saya ngomong sini? Itu menduakan Tuhan tuh kadang-kadang hal yang sepele. Suami dapat berkat bisa beli motor baru, mobil baru. Ya. Hari Sabtu datangnya dikirim dari dealer. Ya kan? Baru Sabtu sampai, namanya motor baru kan pengen dicobain dong, mobil baru pengen dicobain dong. Kelilinglah komplek. Hujan deres. Ya. Akhirnya sampai ke rumah, ke garasi rumah, mobilnya kok kotor. Mobil baru. Tadi terang benderang baru muter 10 menit, hujan deras kotor. Akhirnya dari malam minggu itu sampai malam, ya, jam 11 malam dicuci. Namanya mobil baru kan, kalau mobil udah 10 tahun, 5 tahun nyucinya, udah. Tapi kalau mobil baru kan beda, bener nggak? Yang nggak ngerti pasti nggak pernah punya mobil baru, beli second mulu dah, ya. Kalau ngerti udah pernah beli mobil baru atau motor baru dari dealer, pasti saya paham sama kelakuannya kayak gua, ya. Bersihinnya, sampai nungging-nungging gitu ya, kepala kotor, baju basah nggak apa-apa, gosok, jam 11 malam selesai, masuk angin. Pagi-pagi menggigil, ya, terus bilang sama istrinya, Mama hari Minggu ini ke gereja sendiri aja ya, Papa kegigilan nih, menggigil nih. Gitu. Nanti bilangin sama Pak Pendeta ya, doain Papa supaya Papa sembuh nih, besok Senin bisa kerja. Ya, mestinya kan istrinya ya gimana gitu ya. Oh gitu ya Pak. Ya udah, kalau istri yang benar ya, takut Tuhan ya. Ya udah, nanti Mama ke gereja sendiri ya, Papa di rumah ya. Mama bikinin sop bubur dulu deh ya. Minum obat ya. Nanti Papa bilang sama pendeta deh. Biar nanti semua pendeta, semua jemaat sebelum pulang tengking tuh ya. Roh masuk anginnya Papa ya. Maksudnya gitu ya, si istri ke gereja ya. Tapi istri enggak gitu. Ya. Karena suaminya udah jadi dewanya dia. Oh enggak bisa gitu Pak. Ingat, waktu kita diberkati pernikahan apa? Suami istri, bukan lagi 2, tapi 1. Ingat gak janji nikah kita? Dalam suka dan duka. Jadi kalau Papa sakit meriang seperti ini, Mama gak tega ninggalin Papa sendirian. Gereja minggu depan masih buka, yakin deh, besok minggu depan masih buka. Seno juga masih khotbah dengan bawelnya itu deh, pasti dah. Ya, daripada begitu, ya udah Mama dampingin Papa. Papa butuh apa, Ci? Sepanjang minggu gak gereja. Itu suaminya gak disembah tuh, benar tuh. Tapi apa? Sudah menempatkan suami sejajar dengan Tuhan, kalahkan Tuhan. Si suami juga begitu. Mestinya kan sambil menggigil, cuma menggigil. Kecuali lo kanker stadium 3, 4 gitu ya. Oke lah masuk akal, cuman gak ke gereja, come on deh. Mimisan gak ke gereja. Anak saya nih, Sean, parah flu-nya, pileknya. Panasnya kemarin 39,5. Ya, hidungnya mampet. Saya bilang sama mamanya, ke gereja gak? Mamanya bilang, ke gereja. Pelayanan enggak? Mamanya bilang pelayanan. Keren. Langsung meriang-meriang tadi main pelayanan. Harus saya didik begitu. Masa sama flu pilek batuk kalah? Semuanya enggak setuju kayaknya dengan pendapat saya ini. Kayaknya saudara semuanya begitu modelnya. Ayo sama-sama kita belajar saudara. Ya. Dewa-dewi itu bukan cuma patung-patung. Saya yakin semuanya gak punya patung-patung. Tapi kau menempatkan suamimu, istrimu, anakmu, pekerjaanmu, bisnismu lebih tinggi dari Tuhan, mengalahkan Tuhan. Sama itu di mata Tuhan. Jinah kau. Dan kalau saudara gak bertobat karena itu, Alkitab katakan apa? Ini keren banget dan ngeri banget.
Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Kulemparkan ke dalam kesukaran besar, ayat 22. Bukan cuma kita doang yang kena salahnya, yang kena masalahnya, yang ketepak kutuknya, tapi turun sampai keturunan kita di ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ngeri benar nggak saudara? Dan ini ada di PB, perjanjian baru, bukan PL. PB yang katanya hukum penuh dengan kasih karunia, tapi ada ini seperti ini. Dan Tuhan ngomong bukan kepada orang yang tidak percaya. Dengerin lagi, Tuhan ngomong sama jemaat Kristen di gereja Tiatira. Bahasa saya, ini firman buat saudara dan saya. Kalau saudara masih duakan yang lain, tempatkan yang lain lebih tinggi dari Tuhan, dengerin ini. Akan kubuat kau sakit di ranjang orang sakit. Dapat sukaran yang besar. Bentuknya apa saya nggak tahu. Dan anak-anakmu akan ku matikan. Pak Felix, kalau Tuhan ngomong gitu lo gimana? Kalau lo doang ya, misalnya ya, akan ku buat kau susah, kau mungkin bisa bilang, gak apa-apa, I am Superman. Tapi kalau ngomong anak-anakmu ku matikan, saya yakin hancur hatimu. Saya kalau boleh milih, lebih mending saya yang sakit kemarin daripada lihat anak saya sakit. Sion yang tadinya lari sana, lari sini, sekarang napas kayak orang gimana, gak bisa lewat hidung. Kenapa yang? Gak bisa napas, Pak. Kalau bayi, zaman dia bayi ya, saya masih sedot hidungnya tuh. Saya yakin bapak-bapak di sini, San lo pernah ngisep ingusnya Tata? Feni kan, lu jijik kan? Berarti gue lebih hebat daripada lo, San. Tanya si Silvi, anak saya 2, Sean dan Silo, ketika masih balita, ya kalau pilek, itu saya yang nyedotin dari hidungnya. Saya buang. Tapi kalau lagi senang-senang, ketelan juga saudara. Tapi gak apa-apa lah demi anak kan saudara. Jadi kalau anak saya sakit, anak saya susah, aduh saya paling gak bisa deh. Ya. Dan saya yakin semua orang tua yang dikaruniakan anak akan seperti itu. Jadi kalau anaknya sampai dimatikan Tuhan tuh bagaimana coba? Ayo sama-sama, kalau Bapak Ibu termasuk kelompok itu bertobat. Yang berikutnya lagi, apa salahnya jemaat Tiatira? Coba dibaca ayat 24 lagi Sel. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Seluk-beluk iblis apa sih? Pernah gak mendalami seluk-beluk iblis itu apa? Saya agak kurang mengerti dengan seluk-beluk iblis dalam terjemahan LAI ini. Dalam bahasa Yunani aslinya juga saya kurang mendalami, kurang dapat apanya, gereknya gitu ya. Saya coba lihat terjemahan Inggris. Kalau bagi saya, kalau kau tanya, Pak Seno terjemahan Inggris yang paling bagus itu apa? Bagi saya cuma 3. King James, kemudian NASB, dan terakhir ada NIV. Bagi saya 3 terjemahan Inggris itu sudah saling cukup, nggak butuh terjemahan yang lain, karena saling melengkapi. Terjemahan King James apa kalimat ini, seluk-beluk iblis? The depth of Satan. Bahasa Indonesianya, kedalaman dari setan. Terjemahan NASB apa? The deep things of Satan. Hal-hal yang dalam dari setan. NIV apa terjemahannya? Satan so-called deep secret. Yang disebut rahasia-rahasia yang dalam dari setan. Jadi rupanya jemaat di Tiatira diajar sama si Isabel, Nabiah tadi, bahwa untuk mengalahkan iblis, kurang lebih begitu, kamu harus tahu siapa iblis. Bagaimana iblis itu tinggal, apa yang dia suka. Jadi fokus pengajarannya bukan kepada Yesus, tapi kepada iblis. Sekali lagi kalau ngerti Bok begini, ngerti gak? Nangkep Pak Saudara? Makanya saya tidak terlalu suka sama orang yang ingin menginjili orang-orang seberang, ya, dengan belajar agama mereka. Menginjili orang-orang seberang dengan ayat-ayat Alkitab mereka. Saya gak suka. Akhirnya kita belajar bahasa Arab. Cari nih, ya kelemahan dari kitab mereka apa. Bagi saya, it's not important. Bagi saya, kuasa nama Yesus. Bagi saya, firman Tuhan, more than enough, penuh kuasa. Sekarang kan ada Pak, begitu Pak. Yuk,
untuk bisa menangkan saudara seberang kita. Ayo kita belajar. Ya, les bahasa mereka. Cari ayat-ayatnya. Jadi menginjili mereka pakai ayat-ayat kitab suci mereka. Bukan pakai ayat firman Tuhan kita. Ada memang, saya nggak nutup kepala, nggak nutup mata, ada yang selamat juga, ada yang bertobat juga. Tapi dengarkan saya, itu bukan yang diajarkan Alkitab ini. Baca baik-baik. Paulus tidak pernah melayani, menginjili orang Roma dengan agama Roma. Sama di kitab di Wahyu ini, jemaat Tiatira yang mau mengalahkan setan, terus mempelajari seluk-beluk setan, itu malah dicela sama Tuhan. Gak usah saudara. Jadi seperti teman saya dulu, ya, bukan teman saya lah ya, saya kenal dia. Ada kurang lebih durasi waktu setahun saya cukup intim dengan dia, karena dulu saya suka bikin acara-acara rohani ya. Zaman saya masih seusia 20-an begitu. Rekan saya ini lebih tua dikit dari saya dan salah satu penyanyi senior yang paling terkenal. Sampai sekarang juga lagu-lagunya luar biasa. Ketika saya pertama kali ketemu dia, kurang lebih cukup dekat dengan dia di tahun sekitar 94-95. Nggak punya tato dia. Nggak punya tato. Ya. Terus akhirnya saya mulai sering undang dia, kita bikin acara bareng. Zaman dulu ada kafe rohani, kalau Bapak Ibu seumuran sama saya, di tahun sekitar awal 2000-an, 99 akhir, ada kafe rohani, beberapa tempat. Jadi masuk ke sana, kita bisa minum Coca-Cola, mesen makan di kafe-kafe tapi lagunya rohani. Nah, saya sering bikin acara di situ sama teman-teman gereja untuk cari dana. Nah, penyanyi ini yang sering saya undang gitu, karena lagunya keren banget zaman itu, nggak ada lawan dia. Ya, mulai ada 1, 2. Saya sering manggil Lai atau Bang, tergantung lah, karena saya bukan orang Batak ya, kadang-kadang Lai, kadang-kadang Bang gitu kan. Ada tato Bang? Iya nih, panggilan gue sekarang ini melayani anak-anak jalanan. Oh gitu ya Bang. Saya pikir 1, 2 nggak apa-apa, lama-lama banyak tatonya. Terakhir saya ketemu sekitar tahun 2003, 2002 gitu. Wah, itu udah sekujur tubuhnya, tato full. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Mau melayani anak-anak seperti ini, terhisap dengan gaya seperti itu. Mau melayani pelacur, harus tahu pelacur kayak gimana sih. Mau jadi pemenang bagi orang-orang yang sering mencuri, cari tahu apa sih enaknya mencuri. Bagi saya kan konyol Bapak Ibu. Ayo sama-sama sekarang ini belajar. Jesus is the center. Yesus adalah pusat yang terutama, bukan yang lainnya. Firman Tuhan cuma katakan, kalahkan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Dengan apa? Firman Tuhan yang lain, dengan kuasa namanya. Ada lagunya kan? Apa tuh? Iblis dikalahkan. Apa lagi? Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, gitu ya. Kok lu diem sih? Lagunya gimana sih? Ya. Hanya dengan nama Tuhan Yesus. Kalahkan iblis dengan nama Yesus, iblis lari. Problemnya, Pak saya ngusir setan pakai nama Yesus kok nggak lari-lari? Karena lo nya nggak bener. Lo kayak si itu tuh, apa tuh? Yang di Kisah Rasul itu apa? Anak-anak Skewa itu. Ya. Aku usir dalam nama Yesus seperti yang difirmankan Paulus. Keluar, malah iblis yang menelanjangi mereka. Kalau sudah nggak benar, ngusir pakai nama Yesus, pasti setan nggak akan lari. Tapi kalau kau benar, nggak usah tengking-tengking, nggak usah teriak-teriak. Cuma gini, setan, pergi ya. Kabur dia langsung pasti. Roh dalam kita lebih besar. Yesus more than enough, saudara. Yuk sama-sama. Di gereja ini yang saya gembalakan, saya mau fokus hanya mengajarkan Yesus. Kau ketemu Yesus, kau tinggal dalam naungan kasihnya, dalam kepakan sayapnya, maka iblis gak akan bisa dekat-dekat denganmu. Dekat-dekat aja gak bisa, apalagi masuk dan menguasai hidupmu. Yuk sama-sama kerjakan itu. Itu yang dicela oleh Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Apa solusinya kepada orang-orang muda begini? Solusinya kalau kita baca tadi, ya, di ayat yang ke-24, ayat yang ke-25, ya, ayat yang ke-26, saudara harus jadi orang yang bertobat. Ya, saudara harus bertobat. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis,
Aku katakan, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tapi apa yang ada padamu, pegang itu. Barang siapa menang, akan dalam melakukan pekerjaan sampai kesudahan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya. Di ayat yang sebelumnya, bertobatlah saudara. Saudara harus bertobat. Artinya tinggalkan semua itu. Kalau saudara bertobat, tidak ikut-ikutan, tidak akan mengalami hukuman Tuhan. Caranya bagaimana? Kalau kita baca ayat yang tadi, saudara harus setia dan taat. Setia hanya kepada Yesus, nggak ada yang lain. Taat hanya kepada Yesus, nggak ada yang lain. Yang lain nggak bisa mengganggu kita, nggak bisa mencuri meskipun cuma 0,001%. Ingat, setia hanya pada Yesus, taat hanya pada Yesus. Kalau kau bisa kerjakan dua hal ini, Alkitab katakan tadi apa? Kau akan diberi kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan yang keren yang saya dapatkan di ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Kalau kau sudah baca buku saya tentang Lucifer, saudara tahu apa itu bintang timur. Dari Kejadian sampai Wahyu cuma 3 kali kata bintang timur muncul. Yang pertama dalam Yesaya 14 ayat 12-13. Yesaya 14 ayat 12-13, bintang timur itu adalah si Lucifer, iblis, Satan. Kenapa dia dikatakan bintang timur? Karena memang Satan, Lucifer ketika diciptakan itu diberikan kuasa Tuhan luar biasa. Yang saya terjemahkan, yang saya tafsirkan, bahkan surga dibuat Tuhan dulu, baru Lucifer diciptakan, dan Lucifer, bahasa Alkitab perjanjian lamanya, bahasa Indonesia, ditempatkan untuk berjalan-jalan di surga. Halakah dalam bahasa Ibraninya. Bahasa sehari-harinya adalah menikmati surga. Itu tuh Lucifer tuh. Semuanya diberikan oleh Tuhan kepada Lucifer. Tapi ketika dia jatuh dosa, kalau kita baca Wahyu pasal 22 ayat 16, bintang timur adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang taat sampai mati kepada Bapa di surga. Dia diberikan kuasa itu, bintang timur itu. Nggak berhenti di situ. Di pasal 2 ini, ternyata bintang timur bukan saja pernah diberikan oleh Lucifer. Bukan saja pernah diberikan kepada Yesus. Tapi bintang timur, yakni kuasa atas bangsa-bangsa, juga ditawarkan dan mau diberikan Tuhan kepada saudara. Syaratnya apa tadi? Setia dan taat. Yuk, belajar setia, belajar taat sama Tuhan. Kalau saudara benar-benar kerjakan hal ini, maka saudara akan dapat kuasa itu. Sekarang ini yang harus kita kerjakan apa? Jaga gereja kita. Jangan sampai ajaran sesat masuk. Kalau ada orang ngajarin kesesatan di gereja ini, di mimbar ini, dengerin saya ya Bapak Ibu ya. Saya izinkan Bapak Ibu bilang, turun Pak. Turun Bu. Jangan buka peluang sekecil apapun bagi pengajaran sesat bisa keluar dari mimbar ini. Kalau kau nanti di Komsel, ada orang lain yang mengajarkan sesuatu yang beda dengan apa yang kau dapatkan dari mimbar ini. Dengarkan saya. Usir dia. Jangan undang dia lagi. Pak, frontal banget Pak. Bukankah kita harus penuh kasih? Iya, dengarkan saya. Kita memang harus penuh kasih. Tapi bagi orang yang sudah mengajarkan penyesat, kita harus tegas. Kalau tidak, orang itu akan seperti Isabel di dalam jemaat Tiatira ini. Akan mengotori, mengkamiri apa yang sudah dapatkan di tempat ini. Nggak ada kompromi soal hal itu. Saya selama hidup, saya akan menjaga ini. Makanya Bapak Ibu, saya tuh bukannya nggak mau, tapi saya memilih untuk tidak mengundang pendeta yang tidak saya kenal secara pribadi. Saya menjaga itu sungguh. Resikonya apa? Resikonya saudara akan terus dengerin khotbah saya. Pak Seno lagi bosen lah. Ada pendeta ini Pak, siapa? Beberapa orang pernah nyebutin begitu. Pak, undang pendeta ini Pak. Keren khotbahnya Pak. Tapi saya gak kenal. Saya bilang, ya saya doa dulu ya. Tapi kalau pendeta itu saya kenal, saya akan berikan kesempatan di sini. Kenapa? Saya bertanggung jawab. Tawaran pendeta-pendeta luar dan yang mau ngisi di mimbar ini banyak loh Bapak Ibu. Meskipun gereja kita kecil,
Ya, tapi gereja kita ini sudah masuk dalam peta Tangsel. Jadi maksud saya kalau ada pendeta luar dari luar negeri datang ke Tangsel melayani kemana, pasti dicari tahu juga. Ada beberapa yang mengundang, panitianya menghubungi saya via WhatsApp, via Messenger. Pak, kami kedatangan tamu dari Afrika, dari Amerika. Bisa nggak? Bapak mau nggak mengisi di gereja Bapak? Saya selalu bilang, oh maaf, kalau dadakan begini alasannya begitu saya. Ya, karena memang sudah terschedule kan, ya tidak bisa. Saya lebih senang mempercayakan mimbar ini kepada Bapak Ibu. Bener, jujur saya ngomong dari hati. Makanya saya mau ngajar saudara kan. Makanya saya bikin kelas hermeneutika nanti di bulan Maret kan. Goalnya apa? Goalnya supaya saudara bisa menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tafsir PL, tafsir PB, bisa khotbahinnya dengan baik, nyusun artikel rohani dengan baik. Kalau sudah saya lihat oke, saya akan berikan kesempatan di mimbar ini. Marcel, Robert, anak-anak STT, saya berikan kesempatan khotbah hari Minggu di sini. Mereka bukan dalam tugas mission trip, tapi saya berikan kesempatan. Pak Riko, Bu Alvina, Silvi, Pak Wijaya, Pak Daniel, sebentar lagi ada beberapa, Pak Iksan dalam radar saya, siapin aja Pak. Ya. Saya udah bilang sama Pak Iksan, lo harus ngomong A, I, U, E, O kenceng. Ya. Jangan nanti khotbah, saudara-saudara, karena Pak Iksan suaranya flat gitu kan. Ya. Ngantuk semuanya lagi, siapin diri. Ya. Siapa lagi di sini? Ayo, saya terbuka saudara. Saya lebih senang memberikan kesempatan saudara untuk berkhotbah di tempat ini dibandingkan saya mengundang pendeta yang saya nggak kenal. Kenapa? Saya tahu firman Tuhan. Ngeri kalau sampai ada penyusup masuk ke sini dan merusakkan apa yang selama ini kita sudah kerjakan. Belajar dari jemaat Tiatira. Kerjakan apa tadi? Apa tadi? Kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan. Hati-hati supaya tidak dicela Tuhan. Apa yang dicela Tuhan tadi? Jangan biarkan guru palsu ada di tengah kita. Dan yang kedua tadi apa? Jangan terlalu tahu soal seluk-beluk iblis. Gak usah mendalami iblis atau musuh kita itu. Pegang Tuhan saja. Nama Yesus more than enough. Semoga dipahami. Tuhan Yesus memberkati.